diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barakah daripada ilmu-ilmu beliau. Al-Imam Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Bisa kamu ikuti? Beliau la yanama la lailan wala naharan 33 sanatan, 33 tahun Habib Abdurrahman Segaf nggak tidur. Ditanya Habib, kenapa kok Habib 33 tahun nggak tidur? Jawab beliau, bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan beliau. Orangnya aja udah nggak yakin, kibinnya masih yakin. Kibin susah jadi kibin itu. Kibin kapan tobatnya? Takut-takutin kalau nggak cinta sama aneh, cinta sama keluarga Belawi, maka ente tidak akan masuk surga karena tidak akan dapat syafaat dari Injil aneh Nabi Muhammad. Sebenarnya dia juga nggak yakin itu dia cucunya Nabi Muhammad itu. Sekarang itu dia nggak yakin orang dia udah tes DNA, bukan kok. Tapi si Kibin ini aja yang masih yakin orangnya aja udah nggak yakin. Kibinnya masih yakin. Kibin susah jadi kibin itu. Kibin kapan tobatnya? Nah, kita doakan. Kita bukan kebencian. Kalau mereka yang ngaku-ngaku turunan Nabi itu tidak ada kaitan dengan kezaliman dari pengakuannya, biarin aja. Gak bakal ini ada ribut-ribut begini. Ada orang yang penasaran seperti saya bahwa dia bukan cucu Nabi. Gak mungkin kalau mereka semuanya baik-baik semua. Ngaku turunan Nabi misalnya, setiap punya uang, ketemu orang dia kasih 100.000, ada ketemu lagi 100.000, ketemu lagi. Itu mengangkat nama Nabi Muhammad. Ya Allah, dasar cucunya Nabi. Ketemu orang ngasih uang, sepasar uang dibagi semua sama dia. Masya Allah, Nabi Muhammad terima kasih, kau telah membawa cerah keimanan kepada kami. Engkau juga menurunkan keturunan-keturunan yang mulia, yang bagi-bagi duit terus pada kami. Begitu, walaupun palsu dia. Betul apa tidak? Mengangkat harkat martabat Nabi Muhammad SAW lebih tinggi lagi. Tapi kalau model-modelnya ngaku cucu Nabi, nggak pernah sholat, katanya putra putri Fatimah nggak sholat juga, dijamin masuk surga. Kan malu-maluin Nabi Muhammad. Ngaku cucu Nabi, ada apem punya orang diambil aja. Allah. Minum-minuman keras, mabok, nyolong motor, dawir, nyolong apa namanya tuh akuarium. Ada di Lampung nyolong akuarium, di Banyumas nyolong keramik 200 meter material. Dia bawa mobil losbak ngambilin keramik, bukannya bayar, bilang Habib Banu, emangnya ini material siapa? Dapat keramiknya bukan dapat beli apa? Enak amat membawa nama Rasulullah untuk hawa nafsunya dia. Ini adalah merendahkan harkat martabat Rasulullah. Wajib bagi kita untuk menjaga kemuliaan Rasulullah dengan membongkar kepalsuan nasab orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, kemudian menggunakan pengakuan itu untuk berbuat zalim dan merendahkan harkat martabat Nabi. Setuju, Bu? Asyhadu anna Ba'lawi Habib laisu min dzurriyyati Rasulillah. Merdeka. Udah merdeka itu, insya Allah. Lebih merdeka lagi
kalau ada lambang PWI di rumahnya. Ini lambang Nahdlatul Ulama di atas, karena PWI anaknya Nahdlatul Ulama. Di bawahnya lambang PWILS. Insya Allah ada Kabib masuk, Masya Allah. Langsung nggak mau dia. Nanti kiai-kiai, ada apa Beb? Mau ngehol? Enggak kiai. Enggak kiai. Ini saya melihat bahwa kiai ini akan masuk surga. Saya permisi kiai. Assalamualaikum. Gitu doang paling juga. Kalau sudah ngelihat ada gambar PWI atau foto saya. Kalau belum punya gambar PWI, foto saya aja dipasang. Jangan fotonya Gus Yahya. Nanti kalau fotonya Gus Yahya ada Habib masuk. Ini husnudon ini. Ini husnudon nih, alhamdulillah nih. Kalau yang husnudon kan masih bisa dibohongin. Ini husnudon. Saya kirimin itu. Saya pernah ngomong begini di Lampung. Videonya saya potong, saya kirimin ke Gus Yahya. Ketawa kali dia di sana. Kalau yang ada foto saya, insya Allah nggak berani. Itu para habaib itu dawir lagi. Tapi kalau ada foto Gus Yahya, wah ini babul husnudon ini, bab husnudon ini. Tuh ada katanya kiai-kiai hasil panennya diangkut Habib katanya. Lah apakah yang begitu itu pantas untuk membawa-bawa nama Rasul, Bu? Nggak pantas. Nggak pantas bawa-bawa nama Rasul. Caci makinya luar biasa. Abis saya ini dibilang cecoro, dibilang dajjal, dibilang monyet, dibilang anjing. Habis semua kebun binatang ke saya semua. Nggak tahu kalau yang dihadapin ini adalah putra wayah Nusantara. Ini saya mendapatkan ini, pusaka-pusaka ini banyak sekali dari orang-orang yang mempunyai mata yang lain selain mata kepalanya. Bahkan ketika capres, saya akan lihat-lihat Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kayaknya mau ke Ganjar kata saya ini. Saya dukung Ganjar kata saya. Kemudian datang itu utusan dari para penunggu gunung-gunung sepulau Jawa. Kata dia, saya kan orangnya husnudon aja begitu mah. Kiai kenapa bukan pilih Pak Prabowo? Kenapa? Sudah ditanda tangan oleh penunggu gunung sepulau Jawa bahwa yang akan jadi presiden Prabowo. Kata orang itu. Terus tapi para penunggu gunung-gunung sejawa sedang cinta sama Kiai Imad. Kalau Kiai Imad nggak berubah, maka tanda tangannya yang akan diberubah, yang didukung Kiai Imad yang akan menang. Sampai begitu. Kata saya, ada syaratnya enggak? Ada syaratnya. Syaratnya 3. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Kalau ini tidak, maka yang jadi presiden Prabowo. Ya kita ini kan orang pekih. Orang pekih itu berdasar hadasiyah. Hadas itu berdasarkan dalil aja. Mana buktinya? Tetapi pada waktu itu saya ngikutin aja. Syaratnya saya penuhi. Yang 2. Yang 1 tidak bisa dipenuhi oleh teman saya. Akhirnya ya tidak bisa dirubah. Prabowo tetap jadi presiden. Harus kita dukung sampai 5 tahun. Karena Bapak Prabowo yang dipilih oleh para penjaga Nusantara. Wah ini halu nih Kiai Imad. Ya ini malah lagi cerita halu dulu. Karena apa? Cerita-cerita dalil-dalil kan udah selesai. Balawi udah pik bukan cucu Nabi. Dia nggak bisa lagi bawa dalil. Nggak bisa dia. Udah ditantang-tantangin tuh sama orang-orang. Berani nggak debat dengan Kiai Imad? Melempem baik. Yang suruh di depan itu orang-orang kayak Kor itu yang macam-macam.
Kalau ada acara begini bikin kerusuhan, paling begitu doang, lama-lama ditangkap polisi juga tuh orang begitu. Lama-lama ditangkap polisi. Kenapa? Karena dia mengganggu acara orang lain. Pengajian itu dilindungi undang-undang, dia ganggu. Kalau polisi kesel itu bisa ditangkap itu Pak Kori itu. Orang lagi ngaji Gus Abbas kemarin disuruh pulang, dilempar-lemparin. Itu kalau polisi sudah kesel orang-orang begitu ditangkepin karena sudah melanggar undang-undang Indonesia. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu intinya Bu ya. Ibu ini keturunan ke atas orang mulia-mulia Bu. Jangan rendah diri kepada orang-orang begituan. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka tidak lebih mulia daripada kudungnya ibu-ibu. PWILS punya kaos yang keringetan itu lebih mulia dari seluruh jubahnya para Ba'lawi. Lebih mulia orang-orang Nusantara, orangnya jujur, sopan santun, nggak enakan sama orang. Orang-orang begitu itu berpahala. Kiai tadi, Kiai itu, Kiai Ibrahim nih, biasanya kalau bukan acara begini, mimpin tahlilnya panjang. Saya tahu kenapa Kiai kita itu begitu nggak enakan. Ini lagi acaranya banyakan orang, udahlah, yang cepat aja supaya kebagian waktunya, supaya nih dari Banten tamu kita ngomongnya banyak. Saya berharap baca dzikirnya banyak supaya saya ngomongnya sebentar. Ternyata ma'rifatullah orangnya itu nggak enakan. Itulah orang Jawa. Orang Jawa itu nggak enakan. Aslinya orang Jawa itu nggak biasa nyaci orang. Kita ini sekarang nih ngomong-ngomong kejelekan begini karena harus dilawan. Cangkemele ya dibalasnya cangkemele. Kalau cangkemele dibalasnya husnudon, habis kita. Makam-makam sudah diganti semua. Wali-wali kita sudah kalah semua. Gresik itu kan Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan siapa lagi tuh di Giri banyak. Sekarang yang besar itu Ba'lawi. Kapan datangnya dia? Tahun 1900. Ngapain aja dulu? Ya ngajar ngaji. Lah ngajar ngaji mah kiai juga semua ngajar ngaji. Lah ngajar ngaji doang. Perang kagak? Kagak. Mati di medan perang kagak? Kagak. Lalu hebatnya apa? Ya hebatnya dibesar-besarin. Nih Ki Ageng Purwo juga bisa aja kita bikin YouTube, 20 YouTube Ki Ageng Purwo Waliullah. Kalau malam Jumat ada jam 8 itu ada di Bojonegoro. Tapi kalau jam 12 itu sudah ada di Aras. Allah. Itu 2 tahun aja begitu. Udah orang percaya. Pekalongan bikin YouTube-nya banyak, karomah para wali, lihat itu banyak itu. Dia bisa jalan di air. Udah 4 tahun jalan di air. Ada ulama-ulama jin datang segala macem. Banyak bikin YouTube, bikin konten kreator, keramat-keramat supaya dianggap rajanya para wali. Kenapa sih Allah kok yang bohong-bohong begitu tapi dibiarkan aja? Ya begitulah cara kerjanya Allah Subhanahu wa taala untuk melihat mana sih hati-hati yang begitu waspada, mana yang mudah dibohongi. Maimun Al-Qaddah itu 200 tahun ngaku cucu Nabi, baru ketahuannya setelah 200 tahun. Mulia dia, semakin ngaku cucu Nabi semakin bohong semakin mulia. Anaknya jadi raja lagi, cucunya jadi raja lagi, buyutnya jadi raja lagi selama 200 tahun. Tapi kebohongan tetap kebohongan. Ulama bangkit di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi ini hanya seorang panglima perang dari Imaduddin Zangki. Jangan sembarangan, ini pimpinannya namanya Imaduddin. Imaduddin Zangki
punya anak namanya Nuruddin Zanki, tapi belum berhasil. Berhasil pada saat siapa? Salahuddin Al-Ayyubi yang memimpin. Saya namanya Imaduddin, adik saya Nuruddin meninggal dunia. Nisan saya Salahuddin, lengkap semua itu ada. Kalau Ansori ini nggak pakai din. Kalau pakai din Ansoriuddin. Karena kalau orang Banten itu yang nama din itu banyak sekali. Kenapa? Daerah Jawa banyak din tapi tidak sebanyak di Banten. Kenapa? Karena dari zaman dulu sultan-sultannya pakai din semua. Hasanuddin, ini sultan pertama. Sultan kedua nggak ada dinnya. Sultan ketiga Nasruddin. Kemudian Sultan Aliuddin, Sultan Rafiuddin, dan lain sebagainya. Banyak juga yang pakainya Zainal Arifin, Sultan Zainal Asikin. Ada yang pakai Muhyiddin, pakai din juga tuh, Sultan Muhyiddin. Terakhir Sultan Sofiyuddin. Nah itu ciri-ciri nama-nama khas Banten. Nah ini ibu bapak, kita harus menjaga sejarah ini. Tanah ini tanah pusaka. Dulu leluhur-leluhur kita menjaganya luar biasa dengan darah dan air mata. Tidak boleh hasil kerja keras daripada leluhur kita kemudian dihapuskan begitu saja sejarahnya dengan disisipkan sejarah-sejarah palsu untuk kemudian dikuasai. Nih, kalau di Ngelumber dibangun makam Habib palsu misalnya, Syekh atau Habib Ahmad As-Segar wafat 1700, dimerekin penyebar agama Islam di Ngelumber. Walaupun hanya sederhana begitu, lama-lama kiai-kiai kita yang dulu ngaji di Mbah Hasim, ngaji di Mbah Khalil, hilang semua peran-perannya, bahwa ini yang betul-betul menyebarkan Islam. Nanti lama-lama ada anak KKN di IAIN, orang Ngelumber kuliah di IAIN, coba kamu ada makam keramat apa di desa kamu, tulis skripsi di situ. Wah ini yang lain kan kiai-kiai kita makamnya nggak mau digede-gedein, dikeramat-keramatin, itu biasa-biasa aja. Akhirnya dia taunya yang palsu ini. Sejarah masuknya Islam di Ngelumber oleh Habib Ahmad As-Segaf tahun 1700, padahal bohong. Itu yang akan terjadi. Kenapa? Cara untuk menghancurkan bangsa dan menguasainya, pertama rubah sejarahnya, lalu hapus sejarah dan hubungan mereka dengan leluhurnya. Seakan-akan mereka hanya tahu mereka orang-orang budak, orang-orang awam yang mudah untuk ditundukkan. Satu generasi itu semua bangsawan-bangsawannya akan menjadi kambing. Generasi ketiganya sudah akan menjadi bebek. Itu orang Eropa yang nulis begitu. Jadi para politisi Eropa itu cara dulu menjajah bangsa. Indonesia, Malaysia, terus di Yaman, segala macam itu caranya dia kuasai secara ekonomi, kekuatan militer, agar dia selamat menjajah di situ ratusan tahun. Sedikit demi sedikit bangsawannya ditundukkan dengan sejarah palsu. Nah kemudian diciptakan sejarah ini, disiapkan ketika masih hidup ini bangsawan pertama, pastikan dia akan melawan. Ini diumpetin dulu bukunya. Kalau sudah mati semua satu generasi, generasi kedua anaknya ini dikasih sejarah ini. Ini dulu, ini kan ditulis ketika ayah kamu hidup. Ketika ayah kamu hidup, ayah kamu kan nggak ngomong apa-apa. Setuju berarti dengan kitab ini, padahal ayahnya itu nggak tahu kitab itu. Kayak sekarang Mbah Hasim. Mbah Hasim dibawa terus kan. Dulu Mbah Hasim diam saja dengan Balawi. Nggak ada Mbah Hasim ngomong bahwa Balawi bukan cucu Nabi. Padahal memang nggak ada urusannya Mbah Hasim dengan nasab Balawi itu. Karena dulu nggak ada yang ngaku-ngaku kami cucu Nabi, di dalam tubuh kami
ada darah Rasulullah. Zaman Mbah Hasim nggak ada yang begitu, semuanya cium tangan sama Mbah Hasim, semuanya di kakinya Mbah Hasim semua itu para habaib. Sekarang aja kiai-kiai kita nyium kakinya habaib. Dulu mereka yang nyium kakinya Mbah Hasim. Dulu mereka yang nyium kakinya Mbah Khalil Bangkalan. Dulu mereka yang ngemis-ngemis kepada Syekh Nawawi Tenara. Saya punya suratnya Utsman bin Yahya ngemis-ngemis pada Syekh Nawawi Tenara. Ngemis-ngemis. Pengen diberikan sebuah tanda tangan oleh Syekh Nawawi Tenara agar kitabnya bisa dicetak di Mekah Al-Mukarramah. Syekh Nawawi tidak mau. Kenapa? Nggak bermutu kitabnya. Kitabnya tidak bermutu. Nggak bisa kitab model begini dicetak di Mekah Al-Mukarramah. Nggak level punya kamu itu Utsman bin Yahya. Begitu. Lah kita lebih mulia dari kamu. Nyata sudah. Makanya kita orang Jawa yang lebih mulia ini jangan mau jadi anak buahnya orang hina dina kayak mereka. Mereka orang hina dina, kita orang mulia. Masa orang mulia jadi anak buahnya orang hina dina. Kita turunan para raja, kita turunan Raden Wijaya, kita turunan Hamengkubuwono, kita turunan sultan, kita turunan sunan-sunan, kita turunan daripada raja-raja Majapahit, Bojonegoro, Tuban, Wilatita. Nama besar semua. Orang Eropa dulu itu takut sama orang Indonesia. Kok sekarang kita mau tunduk pada orang-orang yang gak jelas asal usulnya? Tidak ada lagi. Sekarang zamannya adalah zaman kebangkitan kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai kampung yang harus kita muliakan. Mereka lah yang mengajar kita Al-Quran, mereka yang ngajar kita cara ngaji, mereka yang ngajar kita bagaimana ibadah, mereka yang ngajar kita bagaimana wudhu, mereka lah yang mengajari kita tentang kehidupan. Maka kiai-kiai kampung lah yang harus kita muliakan dan harus kita tinggikan derajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwa, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ketika dia wafat, dia dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Ketika ini orang wafat, dia dikubur di dekat kuburnya orang-orang soleh. Salah satunya di situ ada kuburnya Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alum. Singkat cerita, karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasik, maka dalam kubur dia disiksa oleh Munkar Nakir, saudara-saudara. Ketika dia sedang disiksa oleh Munkar Nakir, ketika dia sedang diazab oleh Munkar Nakir, tiba-tiba Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alum masuk ke dalam kuburnya itu orang. Fadil Muqaddam berkata, ruh ya Munkar wa Nakir, pergi kamu wahai Munkar dan Nakir, jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barakah daripada ilmu-ilmu beliau. Al-Imam Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salatnya. Bisa kamu ikuti? Beliau la yanama la lailan wala naharan salasa wa salasina sanatan, 33 tahun Habib Abdurrahman Segaf nggak tidur. Ditanya Habib, kenapa kok Habib 33 tahun nggak tidur? Jawab beliau, bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka,
dalam riwayat melihat ke atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan beliau. Habib Sanjita dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Itu bahasa Betawi nih. Datang Habib Sanjita. Lihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, dia taruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Dijamin sama Habib. Ketika oleh beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan, diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah. Kalau dikatakan apakah mungkin? Mungkin. Apa yang nggak bisa? Apa yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa melanggar? Siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah berkehendak, kita harus umpang kita percaya. Yang penting itu kalamnya Sayyidina Syekh. Dan yang penting lagi, nisbah kalam itu kepada Sayyidina Syekh benar. Bukan orang lain bercara mengatasnamakan Sayyidina Syekh. Syekh Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Subhanallah, niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku pun ngeten. Biasanya tiang nek saking nyaman kados Habib saya tongkat ngeten. Nggih, ngertos tongkat. Agem tongkat. Tongkat Habib Ahmad. Bahasa di bahasa Indonesia kan gitu. Nek Ahmad As-Segaf ora wali, pesawatnya rak balik. Udah Mbak. Nek Ahmad membahasakan ya Mbak. Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf ora wali, pesawatnya rak balik. Subhanallah Pak, saksi ini kata Pak. Pesawat itu mundur Pak. Ora tahu kerungu tuh cerita pesawat mundur. Pesawat maju, mobil mundur. Gitu. Niki pesawatnya mundur Pak. Ini biasanya mobil mundur atret gitu, pesawat atret rano, pesawat atret pedeni, gitu nggih. Pesawatnya subhanallah mundur malih. Pilot ini ku bingung. Sedoyo niku sing bagian radar, bagian teng pundi niku lah mboten paham. Niku do bingung. Karena napa? Karomah Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau itu polos orangnya. Lantas beliau ketika mau masuk dicegat, gak boleh, harus melihatkan keramatnya. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, "Ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan." Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu, turunkan hujan susu, turunkan hujan susu. Jaluk minta dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Beliau mendapat kemuliaan karamah dari Allah. Karamah diizinkan oleh Allah masuk surga. Kemudian selesai, putranya Habib Umar Al-Fahbah disuruh untuk mijit kaki beliau. Heran, kok gak seperti biasanya, apa? Kakinya warna kuning, kayak dikasih za'faron. Baunya harum. Abah, ini warna apa? Dari mana Abah ini? Dan ini minyak wangi, Pak. Pernah kita cium baunya di dunia ini. Minyak wangi dari mana? Ya waladi, kata Ibrahim, saya barusan mendapat nikmat dari Allah, diizinkan masuk surga. Sama ya, karena udah dekat dari surga, dengan surga udah dekat, ibadah siang malam. Ini warna rumput surga. Bau harum ini bau harum rumput surga. Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa?
ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramaut, terutama Tarim dan sekitarnya, Fagir Muqaddam, Muhajir Allah Madnisa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar daripada para salihin bahwa Indonesia ini milik aulia Tarim. Ini tisu, berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Habib Marco, 200 juta ditawar semua. Siapakah mungkin kita kasih? Kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, "Mut, mati kamu." Seketika itu anaknya kebakar mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar mogok. Waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya, dimarahin. Ana udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini? Nangis ibu-ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti. Ntar dulu. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul Gutub, ya Zaujatul Gutub, ya Ummul Gutub. Itu anak langsung bergerak berdiri, langsung lari-lari lagi. Baru pembantu nih. Kata Syekh Umar Mokhbar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak tuan, yang ngelawan takdir duluan kan tuan. Anak hidup dimatiin. Dia taslim, nyerah satu sama. Ya udah, berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati. Ya, kemudian sama pembantunya dihidupin lagi. Makamnya Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayit yang lain. Datang dua penggali kubur, digali kuburannya. Saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur oleh Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas pada orang, diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake. Cari lubang yang lain. Jangan bilang siapa-siapa. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Satu kali duduk itu kamu baca Yasin paling banyak 40 kali. Itu pun kalau ada hajat baru ziarah. Keluar Batang ada hajat baru baca Yasin 40 kali. Kalau nggak ada hajat mana mau kamu ziarah. Habib Umar Al-Muhdar radhiyallahu anhu itu dulu satu tarikan nafas bisa digunakan untuk baca Ya Latif sebanyak 1000 kali. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Dan Allah setiap mau nurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Wah. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Begitu terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Imam Bonjol, semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Ketika sampai seruhan jihad kepada mereka, ternyata Kapiten Patimura nggak ngumpet di pondoknya, keluar sama santri-santrinya, keluar berjuang berjihad bersama santri-santrinya. Ini baru sosok kiai yang betul-betul cinta terhadap NKRI, sudah. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Panu Al-Khairat. Makanya di kota Tarim itu, di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukasyif, kecuali sudah jadi wali. Habib Rizik guru ne anu, Habib Rizik idola ne anu. Itulah tadi dongeng khurafat
para kabib-kabib yang ada di Indonesia yang meyakinkan kepada para mukibinnya. Namun tadi kita sudah dengar bersama ceramah yang sangat luar biasa dari Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani yang menyadarkan mukibin-mukibin yang masih terbelenggu dari cerita khurafat kabib-kabib yang ada di Indonesia, serta kita dengar bersama cerita-cerita khurafat dari kabib-kabib. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.